Uji kelayakan dan kepatutan Mahkamah Agung atau MA disorot lantaran anggota DPR RI Komisi 3 Beni Kaharman mencecar salah satu calon Hakim Agung, Alimin Ribut Suyono. Beni Kaharman dalam uji kelayakan dan kepatutan awalnya mencecar Alimin Ribut soal hukuman mati yang pernah diambil oleh calon Hakim Agung tersebut. Alimin Ribut sebelumnya pernah menjatuhi hukuman mati terhadap dua terdakwa yakni mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan terdakwa kasus peredaran narkoba. Politisi Partai Demokrat itu kemudian mencecar Alimin soal hukuman mati dalam uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 11 September. Beni Kaharman kemudian menyindir Alimin yang berperan seakan-akan seperti Tuhan sehingga berani mencabut nyawa seseorang. Alimin kemudian menjelaskan bahwa hukuman mati dipilihnya apabila kasus tersebut dianggap menerpa seorang terdakwa yang dianggap kejahatannya memiliki efek yang luas di masyarakat. Kemudian Beni Kaharman mencecar Alimin soal apabila menjadi Hakim Mahkamah Agung atau MA dan menerima permohonan kasasi dari Verdi Sambo. Alimin ditanya Beni, keputusan apa yang akan diambil apabila menerima kasasi Verdi Sambo? Sebab diketahui hukuman Verdi Sambo dianulir Mahkamah Agung menjadi seumur hidup setelah sebelumnya menerima vonis hukuman mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alimin pun kemudian menjelaskan kepada Beni Kaharman bahwa hal itu tidak akan mungkin karena melanggar kode etik, di mana aturannya hakim tidak akan menerima perkara yang sama di tingkat pengadilan yang berbeda. Bahkan apabila hal itu dipaksakan, putusan tersebut bisa dianggap batal karena melanggar kode etik. Namun demikian, Beni Kaharman justru ngotot menganalogikan Alimin menerima kasasi Verdi Sambo. Bahkan Beni Kaharman menyinggung soal Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang bisa melanggar kode etik, terlebih apalagi Hakim MA. Dengan tegas, Alimin menjawab apabila hal itu terjadi maka dirinya sebagai Hakim MA akan menolak mengadili kasasi tersebut lantaran melanggar kode etik hakim. Beni Kaharman pun tetap kukuh bahwa Hakim MA bisa saja melanggar kode etik. Hasil uji kepatutan dan kelayakan Hakim Agung pun sudah diumumkan DPR RI sepekan kemudian setelah uji kelayakan dan kepatutan. Hasilnya pada Selasa 16 September, nama Alimin Ribut Suyono dinyatakan tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Mahkamah Agung akhirnya diganti dengan seumur hidup, kalau tidak keliru. Seumur hidup ya. Iya. Apabila saudara calon Hakim Agung Alimin Nandi menangani lagi kasus Pak Sambo di Mahkamah Agung, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati terhadap Pak Sambo? Baik. Sesuai dengan KUHP baru, Pak. KUHP baru. Saya tidak tanya. Ya, okay. Khusus. Iya, untuk kasus-kasus yang luar biasa seperti ini. Bukan saya tanya, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati untuk Pak Sambo? Saya tidak berkomentar untuk Pak Sambo. Untuk perkara yang sejenis yang lain seandainya demikian. Bukan saya. Anda kan sudah pernah putuskan, ya. Anda jatuhkan. Dan Anda nanti menjadi Hakim Agung, kan begitu. Kasus itu juga nanti sampai di meja Bapak, ya kan? Sangat mungkin. Kan apakah kode etiknya tidak boleh, Pak? Hah? Kode etiknya itu hakim tidak boleh menangani suatu perkara di mana di tingkat bawahnya itu pernah menangani kasus tersebut. Oh, itu kode etiknya? Ya. Kalau sudah menangani ini, oke. Ya, tidak diperbolehkan, Pak. Oke, andai kata, kalau kode etik ini Hakim MK aja bisa melanggar kode etik, ya kan? Memang Mahkamah Agung kan bisa aja langgar kode etik. Apalagi Hakim Agung. Apabila nanti oke lah, nggak ada etik-etik itu. Ya, Ketua Mahkamah Agung kasih ke Pak Alimin, tolonglah Pak Alimin, tangani lagi kasus Pak Sambo ini, kan gitu. Wajib Bapak tangani, kan gitu. Kan tidak bisa Bapak bilang karena pelanggaran etik. Mekanismenya ya kan? harus menyampaikan, Pak. Ya? Mekanismenya harus menyampaikan. Justru kalau itu menangani malah kita itu putusannya bisa batal. Kalau tetap Pak Alimin dipaksa oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani kasus itu? Menolak, Bapak, dengan alasan memang tidak bisa kode etiknya. Oke, Dan jadi Pak Alimin akan menolak itu. Ya, sesuai dengan kode etik tidak diperkenankan. Oke. Kalaupun tetap dipaksakan Pak Alimin menangani kasus itu, katakanlah tidak ada lagi hakim lain di sana, hanya Pak Alimin yang ada, ya kan? Bagaimana Pak Alimin memutuskannya? Konsekuensinya putusan itu menjadi batal, Pak, masalahnya.
Tetap konsekuensinya itu putusan itu harus jadi batal dan akhirnya harus ditunjuk oleh hakim lain yang tidak pernah menangani perkara itu. Oh, Konsekuensinya. karena itu bertentangan dengan kode etik, maka putusan yang Bapak berikan itu batal. Tapi dalam kasus Mahkamah Konstitusi kan tidak batal. Untuk Gimana Mahkamah itu kok? Konstitusi di luar ranah dari Mahkamah Agung kami tidak bisa. Loh, iya, tapi kan dalam kasus di Mahkamah Konstitusi kan tidak batal putusannya, ya kan? Di Mahkamah Agung masa tidak boleh? Ya, oke, itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Alimin. Luar